dari selama Nopi membuat suatu donasi, ini yang paling besar. Dan kami patut menduga ini keinginan, karena yang bisa ngambil uang itu cuma Nopi, bukan rekening bersama. Yang bisa mengambil alih uang itu adalah Nopi, ya, bukan orang lain. Saya mempertanyakan siapa pembinanya, siapa anggota kongresnya, siapa pengawasnya. Coba tanyain. Ini yayasan ini cuma Nopi aja, ya. Dan karyawannya pun sekarang sudah berkomunikasi dengan kami. Ya. Termasuk ada orang 2 tahun bersama Nopi sambil melaporkan, "Bang, itu memang modus Nopi kayak begitu, ya. Tuh Semeru dapatnya saya sampai setengah mati tuh, ya. Hampir 150 juta saya. Setengah mati, kaki dibikin kepala dibikin kaki itu untuk menolong Semeru. Berapa yang dikasihkan kepada yang korban Semeru? Hanya 10 juta. Saya punya barang buktinya. Itu pun mau saya proses hukum. Paham? Jangan kau berani-berani lagi sehat, lagi cantik, lagi santai menghina orang-orang seperti kayak begini, ya. RDLO, darah pun saya teteskan untuk membela Pak Agus. Paham? Saya nggak suka dengan framing ini yang membuat semua orang membenci Bang Farhad Abbas, membenci lawyer-lawyer pembela, membenci Mas Agus, membenci istrinya, membenci Wawa. Ya, kalau mau perang kita perang. Caranya jangan main halus tapi nyubit gitu kan. Kita sudah kirim somasi, ya. Bang Farhad sudah kirim somasi, dan salah satunya adalah meminta terkait legalitas, ya. Kenapa saya katakan legalitas yang diragukan? Karena yayasan ini tahun 2023 pernah bermasalah, ya, terkait perizinan yayasan itu gitu kan. Seperti itu gitu ya. Ya patut dicek kembali, patut di audit kembali, ya, seperti itu ya. Kalau dia mampu menunjukkan izin dan sebagainya lewat somasi yang kita berikan, yang deadline-nya besok, ya berarti benar adanya. Kalau enggak, ya bisa patut dipertanyakan seperti itu. Coba kalian lihat itu di mana alamatnya yayasannya, ya. Ini belum kita bongkar aja, Bang, ya. Apa perlu saya bongkar di sini? Dia pemain narkoba. Apa perlu saya bongkar? Saya punya barang buktinya. Orang yang bersama-sama make dengan dia, ya. Jadi kalau terus ngotot, saya bersurat kepada BNN untuk cek tes urin itu yang namanya Nopi. Kita mau menegakkan hukum kok. Nggak usah berbicara sekarang, kita menyampaikan suatu pendapat dari keadaan yang ada. Nanti kita tes urin aja, benar nggak dia pemakaian narkoba. Kalau dia tidak pakai narkoba, ya laporan yang melaporkan ke saya akan pidanakan. Ya, jangan macam-macam dengan kami. Ya, kalau mau bertabayun, jadi ngerebet ke sana kemari, ya gitu. Kaget sih, karena aku mikirnya kan udah selesai ya. Iya, saya juga mikirnya kemarin udah selesai di sini. Iya, udah maaf-maafan juga, terus ya nggak ada, maksudnya nggak ada kendala apapun. Nah, kemarin setelah aku pulang dari sini juga Mbak Elmi ada komunikasi, alhamdulillah. Kayak saya, Elmi, saya berterima kasih dan lain-lain lah, basa-basi gitu. Aku kira semua baik-baik saja, berjalan dengan baik-baik saja. Perlu saya absen ODGJ yang ditelantarkan. Perlu saya laporan kepada Anda, ya. Patut diduga Anda adalah penjahat kemanusiaan. Anak dipilih-pilih loh, Mbak. Daftarnya ada di yayasan, ya. Hari ini ada 2 orang yang melaporkan dinas yayasan di Malang dengan di Lamongan, ya. Dulu pernah bermasalah dengan orang ini, bawa bodyguard di situ, dan akhirnya dibayar dengan uang, dibalikin lagi tuh simbahnya. Banyak orang yang laporan ke saya, ya. Jadi saya patut menduga kita uji aja di pengadilan, ya. Kemarin John LBF cuap-cuap tentang kami segala macam, mau nimbrung kepada Agus. Saya siapkan uang 240 juta untuk Mas Agus, kalau Mas Agus mau, ya. Kalau Mas Agus mau baikan dengan Mbak Nopi, gak usah lah di TikTok, ya. Kalau memang Anda mau bantu, datang kepada kami, yuk mediasi, Pak John LBF, ya. Bukan Anda aja yang kaya raya, ya. Saya menghimbau, saya kemarin sudah posting, saya akan kasih uang 240 juta untuk Agus. Ya, ini untuk Agus nih. Kalau Agus bersedia mencabut LP-nya 7 hari ke depan, terhitung dari kemarin. Kenapa saya kasih waktu? Ya, harus biar cepat, biar dia bisa fokus kepada pemulihan kesehatannya. Ada mekanismenya berkaca dari pengalaman donasi.
Saya tidak kasih break di awal 240 juta. Jadi nanti akan kita buat secara perjanjian dengan lawyer saya bahwa uang itu adalah untuk, kan Agus sudah nggak bekerja nih sekarang. Jadi seolah-olah Agus jadi karyawan saya lah. Ya, kita akan buatkan kontrak perjanjian resmi di hadapan lawyer, ya, account pribadinya Agus. Jadi nanti kita akan bayar, saya akan serahkan dananya secara bulanan. Kenapa bulanan? Saya juga khawatir berdasarkan pengalaman donasi kemarin. Kalau saya kasih break di awal, takutnya ada kumbang-kumbang liar nih yang mencoba mengambil uang. Saya nggak menuduh ya, cuman ini antisipasi preventif aja. Kemarin saya statement di virtual, saya tantang John LBF 5 miliar untuk kasus hukum ini, ya. Kalau saya tidak bisa memperjuangkan Mas Agus, ya, kalau saya tidak bisa memenjarakan Nopi, saya berhenti jadi lawyer. Saya berhenti jadi lawyer, atau saya tantang John LBF 5 miliar, berarti Adelo punya uang 5 miliar. Jangan sok kaya, ya. Saya punya banyak barang bukti untuk membawa Nopi ke ranah yuridis. Intinya mereka tidak memperkarakan uangnya. Mereka memperkarakan harga dirinya. Mereka merasa hidupnya dalam bulian, ya, dalam ketakutan, dalam ancaman. Bahkan mereka akhirnya kemana pun harus pakai cadar, seperti itu. Jadi mereka sudah kehabisan akal harus berbuat apa, ya, akhirnya minta tolong ke saya dengan harapan nama baik mereka bisa dikembalikan, ya, jadi tidak dibully lagi, ya, awalnya seperti itu gitu loh. Jadi ya itu emang hak buat mereka, ya, bagaimanapun gitu loh. Semua orang hak buat mendapatkan perlindungan gitu loh, ya. Jadi saya sebagai advokat ya bekerja berdasarkan prosedur hukum yang ada, ya. Kalau memang itu dianggap kita perlu membuat laporan, ya kita laporkan, ya. Berarti artinya apa yang dilakukan oleh N itu memiliki celah hukum, ya, untuk dilaporkan, seperti itu. Seharusnya tidak harus sampai sejauh ini, karena di awal itu kan antara mereka berdua tujuannya untuk membantu pengobatan Agus. Ingat ya, pengobatan Agus. Sehingga atas seizin Agus, Novi melakukan open donasi, dan telah terkumpul donasi dari masyarakat. Dana-dana masyarakat terkumpul itu langsung masuk ke rekeningnya Agus. Nah, masyarakat yang prihatin atas kondisi Agus itu berharap dana dari masyarakat tersebut dapat dipergunakan oleh Agus dengan baik untuk segera matanya dioperasi, untuk segera matanya diobati. Diduga satu, dugaan eksploitasi anak. Karena LM umur 15 tahun sudah disuruh untuk live produk-produk yang harusnya dia tidak boleh lakukan itu, karena masih di bawah umur. Yang kedua, dia mendapat proyek, dia dikurung di kamar. Diduga dikurung di kamar. Tidak dikasih, katanya ya informasi, tidak dikasih makan dan lain-lain. Itu sudah dijelaskan oleh Bangkit, pengakuan dari Loli, yang suratnya ada, kami terima tanda tangan asli. Cek aja nanti, kelap. Yang ketiga, diduga menelantarkan anak. Tiga ini menambah poin baru nanti ke penegak hukum. Dari Kementerian PPA kami ke Polres itu langsung kita bicarakan. Dan Polres merespon. Besok surat kami akan masuk lagi untuk beberapa poin agar ini dijadikan sanksi. Coba Anda cari Wikipedia, coba Anda cari Kamus Bahasa Indonesia, Anda cari pemahaman itu. Nah, apa yang dimaksud dengan apa tadi? Eksploitasi. Cari di kamus apa yang dimaksud itu. Pandangan saya, proses ini harus berjalan. Saya tidak menanggapi hal-hal di luar konteks hukum. Saat ini laporan ini terkait dengan kejahatan terhadap anak di bawah umur, titik, tidak pakai koma. Artinya kita tidak membahas yang lain-lain, ya.
dalam perkara ini Nikita Mirzani melaporkan dugaan kejahatan terhadap anak di bawah umur. Saya tidak mau membahas yang lain. Kalau Anda tanya itu, suruh membaca Kamus Bahasa Indonesia. Apa yang dimaksud dengan kalimat itu? Biar enak, baca di Undang-Undang Perlindungan Anak. Ada itu kalimat itu seperti apa. Kalau saya jelaskan sekarang, semakin paham, nggak usah saya jelaskan. Cari saja di Undang-Undang Perlindungan Anak. Yang dimaksud itu apa? Jadi saya tidak akan menanggapi. Ya kalau orang mau jalan-jalan tadi kemana itu mungkin mau liburan atau mungkin lama tidak lagi refreshing biar bisa ketemu dengan anak-anak di perlindungan perempuan dan anak, tidak ada yang bisa melarang. Banyak yang nimbrung pingin membantu kasus ini. Pengacaranya NM, saudara saya Fahmi, ya kan, kemarin juga saya ditanya-tanya media, Bang salamin dong, ya saya salamin di Polres, di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Jadi berita, bagi saya tidak ada masalah, tapi saya kaget juga, kok bolak-balik rekan saya ini ngomongnya itu ngawur. Apa yang ngawur? Saya lihat tadi wawancara di sana beberapa media, dia bilang begini, itu kalau mereka datang ke Kementerian PPA, mungkin mereka itu kurang refreshing, kurang rileks. Dan itu Kementerian PPA itu saya pastikan tidak akan bisa. Karena itu sangat safety. Jadi kalau pengacaranya ngomong, tadi saya baca ini di komen ya, asih itu aja lu ngomong. Udah disindir mereka. Yang kedua, mereka bilang, ini cocoknya NM yang dilaporin. Justru kami mendapat pencerahan dari diskusi di Kementerian PPA itu, kami mengambil tindakan hukum. Kalau saya jelaskan semakin pinter nanti. Jelasin aja nggak apa-apa. Tidak perlu saya jelaskan. Yang jelas, kalau sampai kebingungan atas apa yang dilaporkan sama Nikita, mereka sekarang masih meraba-raba. Saya kasih ilustrasi kejadian bahwa kejadian yang sebenarnya itu adalah kejadian di Indonesia, kejadiannya di Jakarta dengan bukti-bukti yang sangat kuat, artinya buktinya itu dengan saksi dan bukti tertulis yang lainnya. Jadi kalau bercerita yang lain saya pikir tidak ada relevansinya, saya tidak mau menanggapi. Tapi kalau memang lagi ingin mengajak orang lain mau jalan-jalan di Indonesia, berwisata, saya pikir tidak ada yang bisa melarang. Saran saya jangan hanya dibawa jalan-jalan di Jakarta, bawa juga mungkin ke Bali, kemana, di tempat-tempat wisata yang lainnya. Itu kan mau dibawa jalan-jalan, bawa saja, nggak ada yang larang. Tapi persoalannya nggak ada relevansinya, jauh. Saya nggak yakin itu surat dari siapa, karena yang saya tahu Laura itu di save house tidak ada yang bisa menyentuh dia. Jadi dia dalam keadaan aman dan diamankan dalam keadaan sangat aman sekali. Jadi tidak mungkin ada yang bisa berkomunikasi, menyentuh, mendapatkan dokumen apapun. Jadi saya pikir itu mungkin halusinasi saja. Yang kedua, terkait dengan kedatangan di suatu instansi mungkin lama tidak refreshing. Jadi kita tidak bisa melarang orang kalau mau refreshing jalan-jalan di Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak. Karena di situ kan banyak anak kecil. Tempatnya anak-anak di situ. Jadi mungkin mau refreshing di sana, bermain-main. Kan tidak ada yang bisa kita larang. Masa kami pergi ke Kementerian PPA dibilang kami ini kurang refreshing? Justru dia yang perlu refreshing sekarang. Sejak ini laporan, di situ aja kerja dia. Saya entah kemana-mana udah.